Ide gila Syekh Panji Gumilang bangun terowongan kereta bawah laut ini tujuannya. Kapal ketiga ini izinnya atas nama ketua yayasan. Kalau kapal pertama izinnya atas nama Syekh. Kapal kedua atas nama Ummi Syekh. Apa yang pertama namanya? Namanya adalah Gunung Surawiti. Langkah-selangkah nggak maju. Selangkah. Dan banyak-banyak. Selangkah saja belum tentu orang sepakat. Tapi disepakati atau tidak disepakati, kita melangkah. Karena apa? Indonesia memerlukan yang seperti itu. Iya. Ya, secara historis itulah yang pada akhirnya membuat Islam jadi pecah belah atau agama-agama lain menjadi pecah belah. Karena yang sakral itu Esa, tunggal, selesai, nggak ada perdebatan di situ. Yang memunculkan perdebatan ketika ini ditafsirkan oleh akal pikiran manusia dan dianggap sakral. Tafsiran manusia dianggap sakral, manusia dianggap sakral, berantem keduanya karena memperebutkan bahwa kesakralan itu harus tunggal. Masalah di situ. Tanah yang suci, suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Indonesia tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Kullu ardin masjidun. Semua tanah masjid. Masjid itu suci, boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis kullu ardin masjidun. Berani Indonesia tanah yang suci. Apa yang dilakukan oleh Syekh Az-Zaitun, apakah itu hanya persoalan bahasa? Oh tidak, itu sudah masuk tatanan ibadah. Ya, kalau sudah masuk tatanan ibadah, beda. Ya. Kesimpulannya beda. Jadi kalau orang itu mau cerdas, ya cerdasnya itu jangan nanggung. Jangan kebablasan. Kalau mau cerdas, cerdasnya jangan nanggung. Harus betul-betul tahu mana yang sakral, mana yang profan, mana yang ini hanya sekedar bahasa, mana yang ini masuk ranah ibadah. Itu harus bisa bedakan. Mau marah gak jadi masalah, mau sedih gak jadi masalah. Nah, yang paling penting caranya. Kalau misalkan caranya itu adalah produktif, misalkan ayo kita ajak diskusi, kita debat publik misalkan yang semacam itu kan lebih elegan, lebih baik. Emosi itu hewani. Marah tuh emosi. Marah tuh emosi hewani. Kemudian nangis tuh juga hewani. Nah, yang membedakan kita itu manusia itu adalah kita bisa mengolah emosi itu jadi seperti apa. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengolah, ya hewani juga. Jadi kalau misalkan marah, kemudian kita marah-marah banting HP, nah sisi hewani kita masih kelihatan di situ. Bukan Panji Gumilang kalau tidak memiliki ide gila. Banyak hal yang tidak terpikir oleh banyak orang oleh Syekh Al-Zaitun itu justru sudah terpikirkan dan sudah dilaksanakan. Termasuk dia sudah memikirkan nasib dunia pada tahun 2050. Karena itu alumni Ponpes Gontor itu sudah memiliki gagasan mengantisipasi kondisi yang menurutnya mengerikan pada tahun 2050. Seperti diketahui banyak orang termasuk para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu meramalkan kondisi dunia pada tahun 2050. Menurut prediksi mereka, dunia pada 2050 itu tidak baik-baik saja, bahkan sangat mencutkan hati penghuninya. Banyak artikel yang menjelaskan kondisi di tahun tersebut. Sebagian besar melukiskan nasib bumi yang kian mengerikan. Ini juga sejalan dengan prediksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini menyebut persoalan tahun 2050 dimulai dengan meledaknya jumlah penduduk dunia. PBB memprediksi populasi jumlah penduduk dunia tahun 2050 akan mencapai angka 9 miliar orang. Jumlah ini
Jumlah ini sungguh sangat mencemaskan. Persoalan yang timbul dari banyaknya jumlah penduduk dunia itu adalah masalah ketersediaan pangan. Untuk menyiapkan pangan 9 miliar orang ini tidak mudah. Bumi harus diperas habis-habiskan. Kerusakan alam yang sangat parah akan terjadi di mana-mana. Itulah gambaran tahun 2050 mendatang. Pada tahun 2050 mendatang kita harus memproduksi jumlah makanan yang sama dengan yang kita konsumsi selama 8.000 tahun ke belakang, kata Jason Clay dari World Wildlife Fund. Dia mengungkapkan hal itu di konferensi tahunan American Association for the Advancement of Science. Bahkan bila tren sekarang ini berlanjut pada 2050 nanti, bisa-bisa planet ini tak lagi kita bisa kenal, lanjut Clay. Pembengkakan populasi menimbulkan berbagai masalah yang berdampak adalah penipisan sumber daya. Nah, di tengah pesimisme dunia tentang apa yang akan terjadi pada tahun 2050 itu justru tidak dengan Prof. Dr. A.S. Panji Gumilang MP. Sejak tahun 2014, Syekh Al Zaitun itu justru terus mengelorakan semangat optimisme. Salah satu diantaranya adalah mengelorakan gagasan Road to Indonesia 2050. Program utama dari gagasan itu dengan program menyambungkan pulau-pulau di Indonesia via sarana transportasi modern. Panji Gumilang mengusulkan untuk menyambungkan pulau-pulau itu dengan kereta cepat. Kereta itu menggunakan tunel atau terowongan bawah dasar laut sebagai jalurnya. Dengan begitu, kata Panji, Indonesia yang sambung menyambung menjadi satu dari Merauke sampai ke Sabang itu dapat diwujudkan. Gagasan Panji Gumilang itu bisa juga disebut sebagai Trans Indonesia menuju 2050. Itulah ide besar Panji Gumilang untuk menata Indonesia Raya. Bahkan beliau bercita-cita dari Indonesia lah nantinya suplai bahan pangan untuk dunia, tulis aktivis Mahat Al Zaitun Latif WH. Panji Gumilang memang selalu mengatakan bahwa Indonesia lah yang akan menjadi tumpuan harapan dunia menyongsong 2050. Karena itu dia menyeru untuk terus membangun peradaban yang sesuai dengan tuntunan ajaran ilahi. Bahkan perjalanan Road to Indonesia 2050 sudah digulirkannya. Panji Gumilang terus mengajak semua orang menata pergerakan ekonomi, terutama dari green economy kini menuju ke blue economy.